Dekade tahun 45, kita masih menggunakan produk KUHP, termasuk juga KUH Perdata itu, dari Belanda, yang sebenarnya di negeri Belanda sendiri sudah ketinggalan. Suatu kritik yang kotor ucapan-ucapannya menjadi efektif. Betul. Bahkan menjadi tidak efektif karena seorang yang dikritik dengan ucapan lu goblok itu tidak ada apanya itu, makin menjadi keras. Budaya bangsa seperti apa yang kita inginkan, bahwa kepala negara itu adalah seperti kepala keluarga. Bagaimana Anda boleh mengkritik ayah kita, boleh, tetapi tidak boleh mengatakan dengan ucapan-ucapan yang... Ketika suami atau istri Anda selingkuh, Anda ngegap, bisa menggunakan pasal ini untuk mempidanakan. Ini kalau kita ngecek media sosial, rame banget nih soal KUHP. Nggak KUHP-nya doang sih, tapi lebih kepada beberapa pasal yang ada di KUHP. Biasanya disebut pasal karet. Ada soal kumpul kebo, terus soal menghina presiden, terus itu memberikan kritik kepada pemerintah. Semua sekarang diatur di KUHP yang baru. Nah, kita bahas dengan mereka yang memang benar-benar punya keilmuan. Jadi jangan sampai kita salah kaprah. Betul begitu ya teman-teman netizen? Saya sapa dulu teman-teman netizen. Halo, apa kabar? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Yasir Rene Ahmad di obrolan rasional santai, dibahas hingga tuntas. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kali ini kita nggak usah bahas politik dulu deh, tapi kita bahas sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, bintang tamu saya kali ini adalah seseorang yang memiliki keilmuan di bidangnya, gitu. Sudah 40 tahun menjadi hakim peradilan. Langsung saja saya sapa Dr. Marwarar Siahaan. Selamat apa ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Maru? Ya baik saja, saya kira baik. Alhamdulillah baik ya. Baik. Ini sering digangguin nggak nanya soal KUHP nih? Secara kalau saya lihat nih track record Pak Maru nih 40 tahun ya? Iyalah kira-kira begitu. Ya, 7 tahun di MK, jadi 47 tahun lah. 47 tahun berkecimpung di dunia peradilan. Ya hukum, ya KUHP termasuk salah satu hal yang mungkin Pak Maru mumpuni ya. Ya tidak mumpuni tapi kenal gitu. Kenal dan tahu, makanya kita hadirkan nih di Obras nih teman-teman netizen, biar kita semua juga paham. Jangan sampai salah kaprah nih Pak Maru. Kalau kita lihat nih sekarang di media sosial, di pemberitaan, semuanya khawatirnya mereka hanya merespon secara reaktif tanpa tahu, oh sebenarnya duduk permasalahannya seperti ini loh, termaksud KUHP. Nah, sudah diketok palu, berarti sudah berlaku ya? Itu pertanyaan pertama saya. Ya, diketok palu artinya sudah disetujui bersama. Tetapi prosesnya masih sesudah disetujui bersama, harus ditandatangani presiden dulu. Kemudian sesudah itu diumumkan dalam lembaran negara, dan penandatanganan itu barangkali menjadi tanggal berlakunya. Tapi sebenarnya tanggal pengumuman itu yang akan menjadi titik tolaknya kan. Tanggal pengumuman akan menjadi titik tolak. Itu tuh waktunya berapa lama? Ya saya kira sangat singkat itu. Ada jangka waktu mungkin 1 bulan sejak persetujuan bersama sudah harus. Bahkan kalau tidak ditandatangani presiden pun, kalau sudah ada persetujuan bersama tanpa tanda tangan presiden harus berlaku. Itu ketentuan konstitusi kita. Berarti berlakunya bentar lagi gitu? Ya bentar lagi lah. Jadi kita tunggu nanti apa pengumuman namanya di lembaran negara dimuat sesudah ditandatangani presiden. Dan selama ini berarti prosesnya masih sosialisasi ya? Sambil menunggu itu? Nah begitu terus diumumkan, dia muat di lembaran negara. Nah dia akan diberlakukan nanti 3 tahun sesudah pengumuman pernyataan berlaku. Jadi kalau misalnya nanti dia dinyatakan, diundangkan misalnya tanggal berapa? 20 Desember atau kita ambillah minggu ini. Kita 3 tahun. Contoh 1 Januari itu ya, kalau 1 Januari ya boleh 1 Januari, maka 1 Januari 3 tahun lagi dia berlaku efektif. Karena pemerintah membutuhkan untuk sosialisasi kepada masyarakat penegak hukum terutama bagaimana menerapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang baru ini. Nah ini penting nih buat catatan saya juga dan teman-teman netizen nih. Jadi setelah disetujui di DPR,
kemudian nanti ditandatangani oleh presiden, kemudian itu nanti keluar lembar negara. Nah, habis itu nggak langsung berlaku nih. Jadi ada masa 3 tahun untuk sosialisasi. Nah, pada saat masa sosialisasi itu berarti belum berlaku ya? Ya masih berlaku yang lama. Masih berlaku yang lama, begitu. Jadi jangan langsung tiba-tiba khawatir nggak bisa gini, nggak bisa begitu ya. Karena kalau kita lihat nih Pak di media sosial, di pemberitaan atau ini teman-teman netizen nih, wah nanti kita nggak bisa gini, nggak bisa begitu. Tapi masih ada. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Maru, dalam proses sosialisasi tersebut, apakah masih ada peluang untuk direvisi kah? Atau ada pengajuan banding kah? Ya, tapi sebelum sampai ke sana sebenarnya banyak pendapat yang khawatir atau mengkritik atau tidak senang dengan beberapa ketentuan di dalam KUH pidana ini. Sebenarnya kita harus mengapresiasi karya ini. Oke, kenapa sebagai apresiasi Pak Maru? Produk KUHP baru ini kita nyatakan sebagai hasil karya kita. Tetapi selama ini kita sudah merdeka tahun 45, kita masih menggunakan produk KUHP, termasuk juga KUH Perdata itu dari Belanda, yang sebenarnya di negeri Belanda sendiri sudah ketinggalan. Tetapi lebih daripada itu, kalau kita ada dalam pertemuan di luar negeri misalnya, kita ditanya bahwa kita apakah masih dipakai itu KUHP, kita agak malu kan. Malu karena kita menunjukkan berlaku, tetapi menunjukkan juga bahwa kita tidak mampu menghasilkan karya hukum yang berasal dari budaya sendiri, yang digali dari kehidupan sosial, budaya, adat, yang membentuk kesadaran kita sendiri, sehingga tampaknya ya kita belum merdeka kalau di dalam hal itu. Nah, inilah sebenarnya aspek pentingnya, sehingga sebagaimana karya manusia ya tidak sempurna, kita betul. Sudahlah kita sama-sama melihat itu nanti di mana yang diperbaiki, mulai dari apakah prosesnya itu, hakim itu di dalam persidangan atau keputusan-keputusannya akan mencoba mempertegas, atau juga proses yang diterima sekarang ini kita boleh kalau tidak setuju ya dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Ada jalurnya ya. Ada jalurnya. Oke, ada jalur jika tidak setuju bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji sidang banding ya? Iya, bukan banding namanya, judicial review. Ya. Judicial review terkait dengan sejumlah pasal yang memang dianggap tidak cocok atau tidak cocok atau bertentangan dengan konstitusi kan? Begitu. Narasinya begitu, diajukan ke Mahkamah Konstitusi judicial review jika dianggap bertentangan dengan konstitusi. Nah, selama proses ini yang bisa dilakukan. Tapi yang digarisbawahi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Maru ini juga mau saya mention juga nih ke teman-teman netizen, bahwa selama ini kita masih menggunakan produk KUHP lama, peninggalan dari Belanda. Begitu. Jadi hal positif yang bisa kita lihat adalah ini adalah kemajuan hukum di tanah air ya. Kemajuan besar hukum di tanah air. Meskipun memang tadi kata Pak Maru juga bahwa ya nama manusia ada hal-hal yang tidak sempurna. Ini yang mau saya bahas selanjutnya nih Pak Maru. Ada sejumlah pasal yang akhirnya bikin heboh. Bikin rame gitu. Kalau di catatan saya nanti Pak Maru yang lebih menjelaskan soal pasal tentang penghinaan presiden, kemudian pasal tentang penghinaan pemerintah. Nah, tanggapan Pak Maru sebagai seseorang, ya saya katakan pakar hukum lah, ini seperti apa? Ya, jadi kalau kita mengatakan ini tanggapan dari netizen agak berat terhadap ini, pertama kita bisa melihat misalnya bahwa pasal penghinaan presiden, saya masih di MK waktu itu, sudah dinyatakan oleh MK tidak berlaku lagi kan, karena dianggap itu sesuatu produk yang bertentangan dengan konstitusi, terutama sekali tentang kebebasan mengemukakan pendapat. Tetapi kalau saya termasuk dulu yang ikut menyetujui dihapusnya pasal itu, tetapi setelah lama saya merenungkan kembali beberapa tahun, saya agak sedikit mencoba menarik mundur ke belakang, bahwa saya beranggapan pendapat saya terlalu banyak dipengaruhi oleh pandangan-pandangan yang muncul dari Barat. Waktu itu yang diajukan oleh mereka yang mengajukan judicial review itu tentang pasal ini dianggap bahwa itu tidak sesuai dengan demokrasi kan, karena beberapa ketentuan tentang kebebasan berpendapat selalu dianggap
bahwa suatu kritik yang keras dan kadang-kadang itu bahasanya sudah melenceng, dianggap itu tidak apa-apa kan. Dan saya waktu itu juga mendengar seorang ahli bahwa sebenarnya jabatan presiden itu bukan orang, jabatan itu adalah kursi. Jadi kalau saya ikuti pandangan waktu itu dari seorang ahli, mungkin dari Amerika itu, nah kursi itu tidak sebenarnya bisa merasa terhina, ya kan? Tetapi yang bisa merasa terhina adalah orang yang menduduki jabatan itu. Sehingga waktu itu disimpulkan bahwa seorang presiden yang merasa terhina harus dia melaporkan atau mengadukan. Jadi dianggap waktu itu bahwa itu dia menjadi suatu kelah delik, tetapi sebagai presiden dia tidak perlu dianggap terhina dengan kritik-kritik itu. Tapi belakangan saya menyadari ketika perkembangan yang terjadi di dalam apa yang disebutkan maraknya kritik dalam demo dan ungkapan-ungkapan demonstrasi yang kadang-kadang sangat kasar, saya mencoba melihat lagi sebenarnya pandangan yang lahir dari kesadaran hukum bangsa kita seperti apa media pemimpin kan. Betul. Dan sesudah itu saya merasa mencoba lagi, ini ada kekeliruan kalau saya ya melihat. Menurut Pak Maru sendiri menurut saya kekeliruan saya lah itu. Bahwa seorang pemimpin itu di Indonesia bukan hanya dilihat sebagai jabatan, tetapi dia adalah semacam konsep di dalam keluarga seperti kepala keluarga. Nah kalau kepala keluarga kita kritik terus-menerus dengan mengeluarkan kata-kata yang kadang-kadang tidak senonoh, tidak sopan, kalau Anda kepala keluarga bagaimana melihatnya? Berarti secara tidak langsung Pak Maru setuju ya sebenarnya ada pasal 218 tentang penghinaan presiden ini dengan tujuan agar membatasi penghinaan terhadap presiden yang sedang menjabat. Coba bayangkan, yang kita batalkan adalah penghinaan terhadap presiden kita, tetapi bahwa seorang presiden asing yang ada di sini harus dihormati, kan jadi ganjil dia. Tapi kan khawatirnya publik itu adalah ini jangan sampai ini pasal dijadikan sebagai tameng sehingga publik masyarakat tidak bisa memberikan kritik. Ya, saya kira kekhawatiran itu bisa barangkali kita diskusikan nanti, dan bahwa memang kalau ada suatu kekhawatiran tentang itu, itulah yang dalam 3 tahun ini harus disepakati di dalam sosialisasi ini ya. Bahwa unsur-unsur itu harus kita tentukan. Kalau masih berada dalam suatu yang namanya kritik itu bisa pernyataan tidak setuju dengan seorang presiden, pernyataan bahwa tindakannya salah, tetapi minus dikatakan penghinaan kan, bahwa presiden itu goblok, kepala kerbau, dan lain sebagainya. Itu contoh. Itu lebih kepada penghinaan. Ya, itu sudah sampai kepada titik penghinaan, bukan kritik. Berarti memang harus jelas ya di dalam undang-undang itu perlu mendetailkan antara batasan antara kritik, penghinaan, begitu ya? Sehingga memang tidak ada bias begitu. Ya itulah saya kira yang kita harus didik juga bangsa kita. Saya tidak melihat suatu kritik yang kotor ucapan-ucapannya menjadi efektif. Bahkan menjadi tidak efektif karena seorang yang dikritik dengan ucapan lu goblok itu tidak ada apanya itu, makin menjadi keras. Malah defensif. Malah jadi defensif. Tetapi kalau kita menunjukkan, dan di Indonesia kan menurut saya mengemukakan kritik itu dijamin oleh konstitusi. Tetapi yang penting itu budaya bangsa seperti apa yang kita inginkan, bahwa kepala negara itu adalah seperti kepala keluarga. Bagaimana Anda boleh mengkritik ayah kita, boleh, tetapi tidak boleh mengatakan dengan ucapan-ucapan yang kotor. Barangkali kita bisa menarik satu garis nanti sedemikian rupa sehingga clear bagi kita bahwa kritik tidak selalu merupakan sesuatu yang menghinakan, paling tidak menurut anggapan orang. Ada standar-standar yang bisa dipedomani. Itulah gunanya barangkali 3 tahun ini. Pasal ini ya, gunanya pasal ini. Mengedukasi biar jangan sampai mengkritik. Jangan sampai publik itu tidak bisa memahami perbedaan antara mengkritik dan juga menghina. Coba kita bayangkan juga, Jasrin, ya, kalau kita kritik orang dengan cara menghina,
dan dia kemudian menjadi defensif, maka kritik kita itu menjadi tidak efektif, tidak bermanfaat. Tidak akan bermanfaat. Ini seperti manusia lah ya, kayak saya gitu, dia kata, ya Sir, lu goblok lu gitu. Ya tentu saja reaksi saya sebagai manusia defensif, enak aja lu ngatain gue lo goblok. Beda cerita dengan, ya Sir, sebenarnya yang kamu lakukan itu baiknya seperti ini, lebih ke narasinya. Saya kira bisa. Banyak sederhananya seperti gitu teman-teman netizen. Tapi ada nih beberapa cuitan, terutama dari mahasiswa. Nanti kita demo, orasi segala macam, dikungkung lagi dengan pasal ini. Kekhawatiran itu menurut Pak Maru berlebihankah atau memang? Saya kira berlebihan. Berlebihan ya. Satu ucapan-ucapan yang cenderung saja tidak menghormati orang. Pada akhirnya di dalam skala yang meningkat begitu, dia akan menjadi ucapan-ucapan yang sangat menghina dan keras, dan itu menjadi potensi kekerasan itu sendiri. Padahal ya, di dalam konvensi internasional yang juga menjadi rujukan kita di negara maju begitu, pernyataan pendapat itu harus senantiasa digabungkan dengan apa yang dikatakan harus secara damai. Peaceful freedom of expression itu di dalam HAM internasional begitu, dan negara-negara maju memperlakukan begitu. Kalau dia kecenderungan kata-kata yang kotor itu menjadi tidak peaceful, ya tentu bisa dilarang dong pernyataan demo-demo. Apalagi kalau sampai di mana-mana pot-pot bunga rusak, fasilitas umum rusak. Itu kecenderungan yang muncul daripada suatu ekspresi yang lahir dari ungkapan-ungkapan yang tidak proporsional. Saya kira realitanya kan kebanyakan para anggota dewan seperti itu tidak mempan begitu kalau dikritik secara baik-baik. Mereka akan mengambil keputusan jika ada unjuk rasa, sesuatu yang benar-benar mengganggu mereka begitu kan. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya kayak contoh Omnibus Law, kalau nggak ada demo besar-besaran dan segala macam mungkin akan mulus begitu saja, Bro. Jadi barangkali bisa kita lihat bahwa dua sisi itu, pemimpin juga harus mencoba melihatnya dari sisi bagaimana mereka menganggapnya atau memandangnya, sehingga bisa ada titik temu lah. Saya kira betul. Sebagai satu bangsa yang katakanlah ini yang berpancasila, yang memiliki semua etik moral sebagai yang bertuhan, seharusnya juga pemimpin juga harus melihat bahwa kritik itu penting. Jangan karena dianggap mahasiswa anak-anak muda apa dia tahu kan? Ya, betul. Itu salah satu kelemahan kita itu, father knows best. Kalau bapak paling tahu, enggak lah. Mereka belajar dan sekolah, tapi jangan lupa juga mahasiswa itu jangan menerima sumber kritik dari orang-orang yang memiliki kepentingan politik. Betul. Yang sebenarnya jangan sampai ditunggangi lah istilahnya saya katakan. Betul. Ini jangan sampai ditunggangi nih teman-teman mahasiswa nih. Sebagai dulu saya aktivis mahasiswa juga nih, kadang-kadang kita juga kayak kita juga kadang-kadang kalian harus gini pas nyampe, oh iya juga ya, kenapa ya saya mau ditunggangi. Nah, ini yang juga akhirnya memaksa teman-teman mahasiswa anak muda yang benar-benar ingin menyuarakan aspirasinya harus memiliki keilmuan yang mumpuni ya. Ya betul. Jadi menurut ini kan ada, kalau soal pasal penghinaan ini kan tidak hanya penghinaan terhadap presiden, pasal 218, kemudian ada pasal 240 juga tentang penghinaan pemerintah. Itu juga menurut Pak Maru sendiri sama. Berarti sebenarnya ini penting untuk ada sebagai batasan, jangan sampai benar-benar penghinaan yang dikeluarkan, tapi lebih kepada kritik kepada pemerintah. Saya kira kritik yang sangat membangun kalau mereka yang waras juga di pemerintahan itu dianggap sangat berguna itu. Tetapi kalau kritik tidak membangun lagi dan cenderung merusak, negatifnya yang muncul itu bahwa pemerintahan itu menjadi tidak efektif. Orang kita ajak untuk tidak percaya kepada pemerintah, nanti tidak percaya kepada pemerintah itu apapun yang dikatakan bahwa gempa sudah datang, kita tidak percaya juga. Itu menjadi satu sangat negatif. Betul, dampaknya sangat negatif ya. Apalagi kalau menyangkut misalnya penegakan hukum, kita nyatakan tidak percaya, akan muncul anarki kan. Jadi kita mencoba melihat bahwa tidak menghina itu adalah supaya kepercayaan itu ada pada pejabat yang memegang kekuasaan, sehingga apa yang dikatakannya nanti juga akan dipercayai oleh rakyat. Kalau itu hilang, waduh berat.
Betul, jangan sampai itu hilang. Ya. Hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah pun sebaliknya. Iya, betul. Kemudian Pak Maruni ada pasal 256 nih yang tadi sempat saya singgung soal unjuk rasa yang bisa dipidana jika tanpa izin dan sebelumnya hanya dibubarkan kan. Kan sebelumnya kan kalau sudah melewati batas mau nggak mau dibubarkan. Oke, memang di situ akan ada chaosnya tuh di situ tuh jam-jam krusial. Nah sekarang tuh bisa dipidanakan. Itu akhirnya seperti mengungkung aspirasi karena kebanyakan ya teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat ketika ingin menyuarakan aspirasinya dan ingin didengar, ya biasanya harus turun ke jalan, Pak Mar. Iya, memang itu satu anu juga ya, satu kondisi yang sangat bisa dikatakan kontradiktif. Di satu sisi memang kadang-kadang pemerintah tidak mau mendengar kalau tidak keras suara itu dan bahkan masif kan. Tetapi juga potensi daripada suatu demo atau unjuk rasa yang tidak memiliki izin itu artinya ada kemungkinan tidak bisa diperhitungkan oleh keamanan. Jadi saya pikir hanya suatu tindakan preventif yang dibutuhkan izin itu. Mungkin ya nanti bisa dilihatlah di dalam sosialisasi itu detail pasalnya ya. Ya, kenapa harus ada suatu izin yang menyebabkan unsur menjadi tindak pidana itu kan? Itu barangkali nanti bisa dirundingkan lagi lah dalam artian apakah itu merupakan sesuatu unsur yang boleh dikatakan bertentangan dengan konstitusi kah? Kalau misalnya tanpa izin dianggap suatu tindak pidana, barangkali itu merupakan suatu kesadaran kita untuk melihat dan meletakkan itu bagaimana sih demo itu yang konstruktif itu. Dua pihak harus melihat keamanan dan para pendemo. Saya belum bisa melihat ini sekarang, tetapi intinya kalau ada potensi suatu demo itu tidak menjadi damai, itu yang bisa kita katakan harus diatasi dengan hukum. Tindakan kan preventif ya. Tetapi kalau itu belum bisa diukur dari situ, bagaimana pasal itu akan diperlakukan langsung secara umum. Itu barangkali kesadaran tersendiri di dalam implementasi yang harus memuat suatu petunjuk-petunjuk yang lebih tegas tentang itu. Oke, jadi memang sebenarnya nanti dalam pasal itu kan ada detailnya ya, pasal kayak di sini kan pasal 256 ayat berapa itu tuh mungkin bisa didetailkan terkait dengan apa yang tadi disampaikan ya. Jadi kayak dibubarkan jika apa begitu itu nanti bisa didetailkan. Ya, itulah yang menjadi bagian daripada katakanlah pemahaman terhadap penegak hukum barangkali nanti apa sih didiskusikan. Jadi itu tentu nanti ada petunjuk-petunjuk yang akan diberikan tentang itu. Tetapi itu kan dalam perkembangan kemudian nanti sesudah 20 tahun kan tidak ada lagi hal seperti itu. Itu juga harus kita perhitungkan. Kalau memang itu dianggap sebagai sesuatu norma yang secara umum dia sudah bisa diputuskan bertentangan dengan konstitusi, ya nanti kita bicarakan di MK. Betul, gitu. Jadi ini masih tahap sosialisasi yang tadi ya. Jadi memang kalau seandainya jika melanggar konstitusi ya silakan di judicial review di MK begitu. Kemudian yang juga menarik ketika disahkan ini kalau kita lihat-lihat pemberitaan online ini adalah terkait dengan perwakilan PBB di Indonesia yang mengkritisi pengesahan undang-undang ini. Kalau menurut Pak Maru sendiri seperti apa? Ya, jadi sebenarnya hukum pidana itu kan banyak menyangkut hak-hak asasi kan. Hak asasi itu sudah menjadi bagian norma yang sifatnya universal ya kan. Tidak ada batas lagi antara negara di dalam soal penegakan hak-hak asasi itu, dan itu menjadi tugas dari PBB juga untuk mengkritisi. Tetapi saya kurang tahu dan belum saya baca apa bagian yang dikritisi ini oleh PBB. Kalau saya bisa cuplik, ini ya. Perwakilan PBB menyatakan bahwa ada sejumlah pasal-pasal yang mengancam kebebasan berekspresi, nilai demokrasi dan juga penegakan HAM. PBB khawatir beberapa pasal dalam revisi KUHP tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum internasional Indonesia terkait dengan hak asasi manusia. Iya, jadi memang Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga menandatangani instrumen-instrumen internasional
internasional itu dia juga harus memperlakukan itu secara universal, berlaku di dunia. Tetapi secara lebih spesifik saya kurang tahu cara memandang suatu HAM juga. Barangkali ada kemungkinan perbedaan kita dengan orang-orang di luar sana. Ya, karena salah satu pasal yang disoroti adalah pasal terkait dengan larangan berhubungan seks di luar nikah. Atau biasa disebut kumpul kebo. Oh ya, kalau itu Pak Maru sendiri pandangannya seperti kalau dia menyangkut tentang itu barangkali beginilah gitu. Hukum kita itu adalah suatu norma yang diperuntukkan juga untuk mengatur kehidupan anggota-anggota masyarakat atau warga negara kita kan. Jadi kalau di dalam hal seperti itu dia harusnya tumbuh dari nilai-nilai yang dianut oleh bangsa itu sendiri. Sehingga oleh karena itu hukum pidana itu dengan demikian harus menggambarkan atau mempertahankan apa yang dikatakan ketertiban yang diharapkan di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Kalau misalnya saya mengatakan bahwa bagaimana cara memandang lembaga perkawinan itu, tentu antara Indonesia berbeda dengan negara barat. Betul. Ya kan? Kalau di kita lihat di dalam undang-undang perkawinan kita dikatakan itu adalah suatu ikatan lahir batin, yaitu kan, jadi bukan hanya kontrak, perjanjian itu berbeda. Ikatan lahir batin untuk mencapai keluarga bahagia, ya kan, dan keabsahannya diukur dengan hukum-hukum agama masing-masing, ya kan, baru kemudian didaftarkan. Tetapi kalau di sini adalah sesuatu bagian yang urusan daripada person masing-masing, dia merupakan suatu perjanjian perdata antara pihak perempuan dan laki-laki. Nah ini akan membedakan. Jadi HAM-nya itu tentu ada yang disebutkan juga HAM itu dikatakan universal, tapi ada nilai-nilai juga yang sifatnya lokal. Jadi yang di garis bawah Pak Maru adalah pasal ini lahir dari nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat Indonesia, begitu ya? Ya, jadi larangan kumpul kebo itu, larangan berzina, larangan hubungan seksual di luar nikah adalah di dalam rangka mempertahankan konsep yang lahir dari kesadaran hukum kita, kultur bangsa kita itu sendiri. Jadi di situ tidak hanya soal perjanjian perdata, ini yang menjadi perbedaan kita dengan mereka itu. Ya oke. Kalau mungkin melihatnya itu dalam hubungan mereka di sini, mungkin itulah sebabnya bahwa semua ini adalah delik yang dikatakan delik aduan. Ya. Nah, ini yang mau saya tanyakan selanjutnya, bahwa ketika pasal ini berlaku tentu harus ada delik aduan. Delik aduan itu berarti harus ada yang melapor. Harus ada yang melapor, dan gitu. Yang melapor itu pun yang betul kepentingannya di situ kan. Jadi kita ambil contoh nih. Contoh, jangan saya ya, si A sama si B. Si A sama si B kumpul kebo begitu. Terus itu tiba-tiba saya yang bukan siapa-siapa ngelapor. Nggak bisa kan dua-duanya dari saya. Apalagi nanti kalau ada yang menyamar atau menyebut diri Hansip. Tidak ada. Nah itu jadi sebenarnya ini yang pengen saya garis bawahi juga nih. Jangan sampai teman-teman udah reaktif duluan. Harus ada delik aduan. Betul. Jadi contohnya kalau si A sama si B kumpul kebo, yang bisa mengajukan laporan atau yang punya hak delik aduan itu orang tua. Ya salah satu orang tuanya. Kalau itu ada istri orang ya istrinya atau istrinya. Oke, jadi secara tidak langsung sebenarnya pasal-pasal ini melindungi keluarga dari perselingkuhan ya. Sebenarnya begitu. Jadi ketika suami atau istri Anda selingkuh, Anda ngegap, bisa menggunakan pasal ini untuk mempidanakan. Begitu. Jadi ya? Ini memelihara keutuhan. Keluarga itu jangan teman-teman. Ya namanya juga lah. Namanya seperti sekarang itu kan. Betul. Banyak juga orang yang risek belum apa-apa sudah di Hansip sudah datang. Itu kadang-kadang yang dikhawatirkan kan begitu, tiba-tiba kumpul kebo, digerebek, terus dipidanakan tidak serta-merta langsung bisa ya dengan pasal ini karena harus ada delik aduannya. Nah makanya penting banget nih sosialisasi secara tuntas terkait dengan pasal-pasal yang ada di KUHP ini ya. Jika sudah berlaku, nanti sistem hukumnya juga akan berubah? Ya saya kira kalau sudah berlaku tentu tidak akan berubah seperti itu. Tapi dalam praktek kan
hukum itu juga berkembang kan di dalam praktek itu. Itu kesadaran hukum manusia juga berubah dengan perubahan zaman kan. Nah, salah satu diantaranya ya pengaruh daripada asing itu juga akan membawa perubahan-perubahan itu. Bagaimana kesadaran kita muncul dalam kondisi sekarang karena apa yang disebutkan globalisasi juga termasuk siaran-siaran yang bisa memberikan kesadaran baru atau pemberontakan terhadap kesadaran hukum yang lama. Oke, terakhir nih dari saya Pak Maru, bagaimana orang, teman-teman netizen yang memang tidak memiliki kemampuan, tidak punya pemahaman ilmu yang mumpuni lah soal hukum, menyikapi soal KUHP ini? Apa pesannya buat mereka? Ya, pesan buat saya kira kita jalan aja menurut apa yang kita pikirkan benar, tidak usah pikirkan kitab undang-undang hukum pidana itu. Karena itu adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang melakukan kesalahan pelanggaran. Tetapi Anda kalau berada di garis yang benar, tidak usah pikirkan kitab undang-undang hukum pidana versi apapun dia. Karena itu adalah untuk orang-orang yang katakanlah dalam tanda petik orang-orang yang jahat. Kalau Anda orang-orang baik, tidak usah dipikirkan. Kalau Anda hukum pidana itu yang menyebabkan Anda teraniaya tetapi tidak melakukan sesuatu yang salah menurut kesadaran hukum Anda dan apa yang Anda pahami, itulah yang kita perlukan, bahwa juga penegak hukum harus diajak berunding kan, dan Anda juga bisa meminta nasihat kepada orang-orang yang mengetahui itu. Dan di Indonesia kan lembaga bantuan hukum di universitas semua ada, di gereja ada, di masjid-masjid kumpulan sosial ada. Kita bisa meminta nasihat itu, saya kira. Baik, terima kasih Dr. Morar Siahaan telah bergabung bersama kami di Obras. Obrolannya sampai tuntas nih kayak tadi. Obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Makanya tadi pertanyaan soal kumpul kebo itu saya taruh di terakhir. Karena itu penting, karena nih banyak banget nih netizen yang akhirnya khawatir tentang pasal tersebut. Sebenarnya juga kalau Anda perhatikan CNN itu beritanya kan, apa namanya, hubungan seks yang bebas dianggap menjadi suatu produk daripada kaum ISIS gitu. Aduh, jangan sampai dibawa kemana-mana lah. Jangan sampai dibawa kemana-mana. Di kampung makanya kita itu juga begitu, Pak. Betul. Jadi jangan sampai dibawa kemana-mana. Itulah pentingnya kita membahas sesuatu secara lengkap, secara tuntas, dan dengan ahlinya. Makanya tadi diundang Pak Maru ke sini. Thank you banget Pak Maru telah menjelaskan terkait dengan sosialisasi KUHP ini. Semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu tersendiri bagi saya dan juga buat teman-teman netizen. Seperti apa lebih bijak dan lebih cerdas lagi menyikapi terkait dengan pengesahan KUHP yang telah dilakukan oleh pemerintah ini. Kita jumpa lagi di next episode dengan obrolan dan topik-topik yang lainnya yang tentu saja bermanfaat buat teman-teman netizen semuanya. Jangan lupa ya terus saksikan episode-episode menarik dari Obras, obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Kita pamit dulu ya Pak Maru ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.